Pantaslah dia menjadi juara lomba esai kritik sastra. Isinya Pak Suno kok. Di Media Zabiasin tahun 2023. Jadi seperti janji saya tadi, saya tidak bohongi Anda. Dia melakukan kuantifikasi statistik 10% pesimis, 20% netral, dan 65% optimis. Kemudian dia memperlebar lagi yang pesimis itu dianggap sebagai sebuah kritik dan ini dianggap sebagai sebuah keberanian yang ada hubungannya dengan keberanian atau tekad yang diungkapkan oleh Pak Sumi tadi. Sebetulnya ada ada sinonim antara keberanian, tekad dan orang yang nekat. Jadi Pak Samri bisa jadi orang yang nekat untuk menjadi KLB ke-5 karena sebelumnya juga ada Negeri Poci ya Pak Samri ya, yang sudah berjilid-jilid dan sekarang ada KLB. Mungkin KLB akan sampai pada satu titik KLB 62 tahun 2020. Amin. Baik, yang menanggapi dipersilakan. Nanti yang menanggapi dapat hadiah lagi nggak Pak Sam? Mas Jas dari 5 atau silakan yang menanggapi, tapi bukan hadiah nasinya Pak Mustari loh. Iya silakan. Dapat buku puisi dari saya. Dapat puisi, satu buku puisi. Satu buku puisi itu harganya 250. Jadi kalau Anda ini yang apalagi yang hardcover ini harganya 325 belum potong pajak. Jadi betapa berbahagia. Dipersilakan Mas. Kritik yang agak tajam menurut saya terhadap peran penyair di Jakarta. Kemudian puisi yang lain ini yang ditulis oleh Pak Nanang Supriyatin ini berani juga kritik Jakarta ya. Pak Nanang SED, ya. Ini Pak Nanang itu justru melihat Jakarta itu ini ya halusinasi gitu, halusinasi. Jadi Pak Nanang menyebutkan penyair itu banyak mengungkapkan yang bagus, menyembunyikan yang buruk kata Pak Nanang. Ini tajam juga ini kritik ini. Kemudian ada juga kritik soal Pak Nanang tadi, kemudian soal apa lagi? Yaitu yang Pak Nanang tadi. Kemudian kritik yang ketiga, tadi pertama literasi, penyairnya dikritik, masa depan Jakarta. Ini dikritik juga. Kritiknya itu misalnya, ini Pak Nanang lagi, masa depan Jakarta itu namanya fata morgana. Ini kritik Pak Nanang. Kemudian, nah ini juga yang menarik. Ada orang namanya Amjun yang nulis puisi di Empang itu. Ini saya pikir puisi yang menarik ya. Dia mengatakan begini, saya baca sedikit saja. Di selah-selah ikan makan mata pancingnya, ia sempatkan baca tulisan sobekan harian pagi itu. Dengan huruf kapital terpampang jelas. Setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, anak kecil itu mengelus dada. Nanti adakah ikan-ikan di Empang itu? Ini kritik dia terhadap bagaimana masa depan Jakarta yang pesimistik yang kemudian menjadi sebuah kritik itu. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Jakarta itu menari di antara lokalitas dan modernitas. Ini kritik dia. Kemudian kritik yang keempat, Jakarta itu adalah eksistensi Jakarta itu sendiri, itu realitas zaman hari ini. Ini dikritik juga. Ini banyak yang mengkritik, ada Sulul Masri Kampai, ada Wanto Tirta, kemudian ada Yahya Andi Saputra. Ini Bang Yahya kok berani juga nih kritik Jakarta ya. Bang Yahya kritik Jakarta ini penting juga. Bang Yahya itu bagi Bang Yahya Jakarta itu terlalu penuh misteri kan. Penuh teka-teki silang dan sulang. Jadi Bang Yahya menyebut Jakarta itu terlalu misterius, terlalu kusut dan lain semacamnya. Ini Bang Yahya harus hati-hati juga ini. Kemudian nah ini poin keempat kritik terhadap eksistensi Jakarta ini dari Ujang Kasarung. Dia menulis puisi judul Jakarta, puisinya gini. Inilah kotaku, seksi dan montok, wangi dan jorok. Ini kritik tajam juga terhadap Jakarta yang mengibaratkan Jakarta itu sebagai seorang perempuan yang seksi, montok, wangi tapi jorok. Ini menarik juga ini kritik. Dan terakhir, kritik terhadap Jakarta dari 17 puisi yang saya sebutkan tadi itu, ini kritik terhadap identitas Jakarta antara lokalitas dan modernitas. Ini ada kritik dari Ahmad Maliki, tidak saya sebut. Kemudian ada ini, kota yang hilang dari Pak Irawan Sadia, Pak Mustari Irawan. Kalau Pak Mustari berani nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi Pak Mustari mengkritik Jakarta ini sangat sopan kalau saya pikir. Jadi begini,
Jakarta yang megah itu, Jakarta yang kita lihat megah itu, di mata seorang penyair itu tidak lebih dari seonggok kota yang tua gitu. Ketika dia kehilangan soal identitas dan lokalitas. Pak Mustari sebenarnya dalam puisi ini tidak menyebut Jakarta secara tersurat, Pak. Dia menyebut sebuah kota. Tetapi karena ini berada di sebuah buku yang judulnya Kota Kata Literasi, saya menganggap ini sebagai kritik terhadap Jakarta. Yang dia yang dari dibaca ya Pak ya, yang mengibaratkan Jakarta itu sebagai sosok orang tua di pojok jalan yang tergeletak dengan buku-bukunya itu. Jadi itu juga sesuai dengan kota-kota imajiner ya, yang ditulis oleh Calvino bahwa kota yang megah di mata seorang penyair itu bisa jadi hanya sebuah kota yang tua dan rapi. Kemudian yang terakhir Mencari Jakarta yang ditulis oleh Pak Samuhtar Daryanto tadi Pak ya. Ini hati-hati loh Pak, tahun depan ada bantuan lagi Pak. Mencari Jakarta itu sebenarnya agak sedikit sadis ya kritikin dia. Saya ingat Pak Saiful ada seorang filsuf Yunani namanya Demokritus. Suatu siang dia ke pasar membawa obor, siang-siang membawa obor, kemudian ditanya oleh orang-orang, itu ngapain bawa obor siang-siang? Saya sedang mencari manusia. Padahal dia di pasar tuh. Saya sedang mencari manusia. Ini sama dengan Pak Sam sebenarnya, mencari Jakarta gitu. Padahal dia istrinya aja orang Jakarta ya Pak ya. Ya, ini sebuah kritik yang cukup filosofis ya Pak. Kemudian yang sebagai penutup saja dari saya, saya tidak tahu bahwa apakah pesimistik yang kemudian berpindah menjadi sebuah kritik yang dilakukan oleh para penyair melalui puisi-puisinya dalam buku ini akan menambah atau mempertahankan Jakarta sebagai kota literasi yang kita pertanyakan di awal pembicaraan kita. Tetapi ini tetap penting dilakukan. Jangan sampai ada sebuah buku bicara tentang Jakarta dan Betawi 100% semuanya optimis. Itu juga bermasalah saya pikir. Nah terakhir, sebagai bentuk perbedaannya adalah kalau kita ibaratkan Jakarta itu seperti seorang janda yang memancing di kubangan air jalan raya, orang yang pesimis ekstrim akan berteriak dan bersorak, terus memancing terus Jakarta kiamat masih jauh gitu. Tapi orang yang pesimistik melihat Jakarta yang memancing di tengah kubangan air jalan raya, dia akan berbisik pelan-pelan, jangan mancing di situ, kayaknya ikannya nggak ada, mending kita mancingnya di pasar, kira-kira gitu. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Satu, dua, tiga. Betawi. Oke. KLB maju bersama. KLB maju bersama. Siap, dah. Lagi. KLB maju bersama. Ulang. Siap. KLB Satu, dua, tiga.